Usai melakukan monitoring peserta beasiswa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK, di Universitas Negeri Papua, Manokwari, 4 Juli 2022, dan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Selasa, 5 Juli 2022. Tim monitoring program pendidikan YPMAK melanjutkan kegiatan monitoring di Universitas Cendrawasih Jayapura, Rabu, 6 Juli 2022. Tatap muka yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, dihadiri Yohan Wambrau, Wakil Direktur Grand Making dan Christianus Ukago, Deputi Monef, Berto Sirutubun, Staf Monef Pendidikan, Kepala Divisi Program Pendidikan, Ferry Magai Uamang dan juga Dr. Vince Tebai penanggung jawab program beasiswa YPMAK. Wakil Direktur Grand Making, Yohan Wambrau ketika memberikan pengarahan kepada para peserta beasiswa mengatakan bahwa setiap peserta beasiswa program pendidikan YPMAK agar memanfaatkan kesempatan yang ada dan kesempatan ini merupakan berkat yang harus disyukuri dan digunakan dengan baik. Bagi adik-adik yang menerima beasiswa, ini adalah satu berkat, satu anugerah yang luar biasa. Karena ada sekian banyak orang di luar sana yang merindukan untuk mendapatkan biaya pendidikan. Ya, untuk itu gunakan dengan baik, gunakan dengan benar. Karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Nanti waktu kemudian, kalau adik-adik tidak gunakan dengan baik, akan menyesal. Kesempatan kepada adik-adik, kesempatan juga kepada kami pengelola. Tidak selamanya YPMAK akan memperoleh dana dan mengelola itu. Kenapa? Tambang itu terbatas. Ya. Sumber satu-satunya adalah dari Freeport. Dan kita tidak tahu besok mungkin masih ada atau tidak. Itu yang namanya kesempatan. Jadi gunakan secara baik. Yang ketiga, adik-adik yang menerima beasiswa ini adalah duta dari masyarakat kita di suku yang punya hak, jadi gunakan dengan baik. Ya, kelola dana itu dengan baik. Biaya yang diterima itu pasti tiap bulan ada. Artinya belajar mengelola itu dengan baik. Sama dengan orang yang nanti sudah bekerja dari pegawai. Ya, manajemen keuangannya, manajemen diri. Bagaimana mengendalikan diri, mengontrol diri, kemauan, keinginan. Yang keempat, dari evaluasi secara umum, saat ini YPMAK membiayai 3.000 penerima beasiswa. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pendidikan mengatakan, setiap peserta beasiswa YPMAK diharapkan agar disiplin dan mempunyai target agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Sesuai pedoman beasiswa YPMAK, 5 tahun harus menyelesaikan studi S1, D3 3 tahun, dan S2 2 tahun. Selain itu, sesuai arahan dan keputusan pembina bahwa YPMAK hanya membiayai 3.000 peserta beasiswa, sehingga 3 tahun terakhir tidak ada penerimaan peserta beasiswa. Saya punya penyampaian tadi pertama bahwa tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Yohan tadi, bahwa saat ini merupakan waktu yang tidak boleh lagi main-main dalam menjalani studi. Jadi kita punya target. Kita punya target itu, kalau adik-adik pernah mendengar, kita punya pedoman beasiswa yang sejak LPMAK sudah ada. Di zaman LPMAK itu waktu yang ditentukan untuk orang peserta menyelesaikan S1 itu 5 tahun. 5 tahun. Memang di saat itu pedoman ini dijalankan tapi tidak maksimal. Mungkin karena saat itu masih diberi kesempatan karena
dari Freeport juga masih memberi dana terus mengalir, sehingga di saat itu memang ada pedoman tapi tidak benar-benar ditegakkan. Ada yang masih bisa sampai 7-8 tahun masih diberi kesempatan dan dia bisa menyelesaikan, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun juga ada di zaman LPMK. Nah, di zaman YPMK tidak kayak begitu lagi. Di zaman YPMK untuk S1 kita akan pertegas 5 tahun, dan untuk yang D3 3 tahun, S2 2 tahun. Itu ketentuan waktu yang diberikan. Ada beberapa poin yang akan kami pertegas menyangkut disiplin, tidak boleh minum mabuk, tidak boleh hamil atau mengamili. Nah, itu akan kita pertegas semua. Dan ini garis besarnya saja yang saya sampaikan. Nanti setelah kita kembali, kita dari tim pendidikan dan MONEF akan sama-sama kita akan revisi pedoman beasiswa yang ada. Lalu kita akan sosialisasi. Nanti kita akan jalan sama seperti ini. Kita komunikasi dengan mitra dan kita tentukan waktu untuk sosialisasi. Setelah sosialisasi itu kita akan langsung eksekusi. Siapa yang kuliahnya melebihi 5 tahun, kita berhentikan. Siapa yang menyalahi ketentuan yang ada, kita akan berhentikan. Supaya adik-adik yang lain yang mau kuliah yang ada di belakang sana, mereka bisa menggantikan posisi kalian. Karena cara untuk kita merekrut anak-anak yang sedang SMA saat ini yang ada di belakang ini, dengan cara ya kalian keluar dulu baru mereka bisa gantikan kekosongan itu. Jadi kalau kalian masih ada berlama-lama, itu berarti menghalangi untuk mereka yang baru datang. Jadi kalau kalian berlama-lama sudah menyelesaikan skripsi tapi tidak mau wisuda tunda-tunda, itu menjadi penghalang untuk adik-adik kita yang ada di belakang sana. YPMAK saat ini fokus pada kuantitas bukan kualitas. Setelah berubah nama dari LPMAK menjadi YPMAK tidak lagi merekrut peserta beasiswa. YPMAK hanya membiayai peserta yang sudah ada atau yang melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Salah satu upaya YPMAK agar dapat merekrut peserta beasiswa baru yaitu dengan mendorong para peserta beasiswa untuk menyelesaikan studi maksimal 5 tahun. Jika setiap peserta beasiswa dapat tepat waktu, maka posisi peserta yang lulus dapat digantikan dengan peserta yang baru. Jadi kalau Anda sudah kuliah melebihi dari 5 tahun atau tunda-tunda wisuda, berarti Anda pikir saja bahwa saya jadi penghalang untuk mereka. Jadi saya sarankan supaya jangan jadi penghalang untuk adik-adik kita yang sedang antri sana. Jadi sejak LPMAK diubah menjadi YPMAK itu kami tidak merekrut peserta lagi sampai dengan saat ini. Nah itu karena kita menunggu ada yang harus lulus, ada yang selesai cepat, baru kita gantikan dengan yang baru. Nah itu, cara itu yang kita bisa tempuh. Jadi jangan berlama-lama. Untuk peserta program beasiswa, biasanya di setiap kampus itu wisudanya 2 kali, 3 kali ya. Di Uncen 3 kali ya. Nah, kami sarankan kalau memang sudah lulus ujian skripsi, kami sarankan untuk peserta program beasiswa ikut di wisuda yang pertama, supaya dia tidak lama-lama di kampus. Hasil dari MONEF yang dilakukan di kota-kota studi akan menjadi masukan dan perbaikan saat melakukan revisi pedoman beasiswa. Sementara itu, Vince Tebay mengungkapkan program beasiswa kerjasama YPMAK dan Uncen tahun 2019 sebanyak 25 anak tetapi yang akhirnya terdaftar di angkatan pertama 20 anak, 5 lainnya tidak melapor dan mengundurkan diri. Kemudian tahun 2020, angkatan kedua diterima 14 anak dan tahun 2021 itu sebanyak 19. Jumlah total di Uncen 51 peserta beasiswa YPMAK tetapi tahun lalu ada 1 yang meninggal sehingga jumlah peserta beasiswa di Universitas Cendrawasih 50 orang. Program kerjasama YPMAK dan Universitas Cendrawasih itu dimulai pada tahun 2019 dengan mengirimkan pertama itu 25 anak. Tetapi yang akhirnya terdaftar di kami itu di angkatan pertama 20 anak. Jadi 5 lainnya itu dengan sendirinya tidak melapor, jadi mengundurkan diri. Kemudian tahun 2020 itu tahun kedua, angkatan kedua yang kami terima dari YPMAK sebanyak 14 anak. Dan kemudian tahun yang
Ya, yang 2021 itu sebanyak 19 ya. Jadi jumlah total di kami itu sebanyak anak yang sekolah sekarang itu 51, tetapi tahun lalu ada satu yang meninggal. Jadi jumlah kami 50. Perkembangan kuliah mereka untuk angkatan pertama 2019 mereka sudah ada yang selesai kuliah, kemudian itu nanti akan ikut wisuda di bulan Agustus. Kemudian untuk anak-anak yang lain itu akan mengikuti KKN ke lapangan, kuliah kerja nyata. Kurang lebih mereka ada 2 bulan di sana di tengah masyarakat. Nah, sisanya itu akan menyusul juga. Jadi kami berharap angkatan pertama itu pada pada wisuda pertama tahun depan itu bisa ada penulisan skripsi yang masih sisa ya, sehingga di periode kedua wisuda di Uncen kami berharap 2019 semuanya selesai. Nah itu, dan 2020 akan naik ke semester berikut ya, dan itu di tahun ini dari YPMAK kami mendapat 11 anak ya, 11 anak untuk angkatan 2022, dan separuh dari mereka sudah ada yang lulus kemarin tes awal, dan ada beberapa 8 anak yang belum lulus tesnya. Jadi kami berharap supaya anak-anak ini juga bisa bergabung dengan kami segera, dan mereka semua kami tempatkan pada 6 rumah kontrakan, dan mereka dilengkapi dengan fasilitas yang cukup layak, yang diberikan juga support dari YPMAK. Dan sampai sejauh ini kesehatan anak-anak masih terjamin, hanya ada 1-2 anak yang sering mengalami sakit ya, sakit biasa. Yang 2 lainnya itu yang mengalami sakit berat tapi sudah pulih, kemudian yang 1 itu yang meninggal. Itu yang dapat saya laporkan. Belum makan sering untuk soal makan pagi siang malam itu bukan sini. Oh iya, catering kan? Makan dilakukan dan catering. Kemudian kami juga melayani mereka untuk memberikan bamah mentah ya. Itu karena pelayanan di hari Minggu itu tidak ada ya, hari libur tidak ada. Jadi kami memberikan mereka. Di samping itu mereka juga kalau memang cateringnya itu mereka masih terbatas, boleh mereka masak rice cooker dengan makanan kering yang kami kasih. Misalnya telur, super mie, gula dan sebagainya itu selalu ada buat mereka. Dan untuk kebutuhan misalnya handuk atau sabun itu kami penuhkan setiap bulan buat mereka. Dan sebenarnya mereka ini tinggal belajar. Jadi pada dasarnya semua sarana untuk mendukung belajar mereka itu sudah ada. Hanya niat anak-anak untuk menyelesaikan. Cuma kendala yang kami alami selama ini adalah lambatnya uang turun. Itu jadi kami melakukan misalnya kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya. Itu kendalanya biasa di LPJ kami juga agak lambat, tetapi tim audit yang dari LPMAK juga mengaudit ada hal-hal yang tidak sinkron katanya menurut mereka, itu yang membuat kami, tapi pertemuan ini sudah banyak memberikan penjelasan akhirnya kami ini, dan juga mereka memberikan satu format pelaporan yang dulunya belum ada tapi sekarang mereka sudah berikan kepada kami, dan itu mungkin akan memudahkan kami ke depannya. Ya. Dari angkatan pertama sampai sekarang ada catatan khusus begitu, misalnya ada mahasiswa yang berprestasi begitu atau sekarang berprestasi gitu? Iya, jadi sudah kami lakukan di kali lalu, mahasiswa yang berprestasi itu kami sudah memberikan penghargaan dengan memberi hadiah-hadiah yang menarik. Tapi untuk yang macam laptop atau mungkin handphone itu kami tidak lakukan karena itu juga mahal ya, tidak ada di RAB kami. Jadi yang kami lakukan tuh memberikan misalnya buku, memberikan
pakaian seperti itu yang bisa kami kasih. Dan nanti kalau ke depan usul dari anak-anak, kami bisa memberikan laptop kalau itu memungkinkan kami dan didukung oleh RAB, kami siap untuk melakukan itu. Dan animo belajar mereka sudah meningkat. Dari datang sampai saya lihat ini perkembangan mereka sudah saling bersaing antara satu dengan yang lain. Apalagi lihat ada teman-teman mereka yang bisa selesai di luar dari jam di bawah dari 4 tahun, itu mereka lebih termotivasi gitu. Jadi itu hal yang baik bagi kami.